Jadi kalau kita sekarang mempelajari ilmu-ilmu tersebut adalah cara kita meneladani nama Allah Al-Quddus. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang kedua, kemarin sampai Al-Malik, sekarang Al-Quddus. Apa itu Al-Quddus? Al-Quddus itu sering diartikan yang suci. Jadi Al-Quddus itu maha suci. Nah, hati-hati. Jangan mengatakan Allah makna Quddus itu maha suci dari sifat-sifat buruk. Jangan. Itu kalau mengatakan Allah suci dari sifat-sifat buruk yang ada pada makhluk, bisa menimbulkan dugaan Allah disifati dengan itu tapi disucikan. Nah, maknanya apa? Al-Quddus itu Allah disuci, maha suci. Allah disucikan dari segala sifat sempurna. Allah dibersihkan dari segala sifat sempurna yang dijangkau oleh panca indera. Misalnya kita melihat seorang laki-laki yang tampak ganteng, berilmu, kaya raya, dipuji oleh kita. Itu adalah sifat terpuji atau sifat sempurna yang ada pada orang tersebut. Cewek ganteng, soleh, terus nanti kan, ya, kaya, ya, sifat sempurna yang ada pada makhluk tersebut. Sudah ganteng, soleh, rajin ibadah, ya, kaya raya, dermawan lagi. Itu biasanya merupakan sifat sempurna yang ada pada makhluk. Tapi ingat, Allah dibersihkan dari sifat sempurna itu yang ada pada makhluk. Jadi sempurnanya makhluk dari satu sifat itu tidak ada pada Allah. Itulah Al-Quddus. Jadi Allah tidak hanya dibersihkan dari bukan di sini. Jadi gini, jangankan dari sifat tercela Allah dibersihkan, tapi juga Allah dibersihkan dari sifat sempurna yang ada pada makhluk. Sesempurna-sempurnanya sifat yang ada makhluk tetap, ya, kalau diteliti sifat itu pasti ada kekurangan. Oh, si Anu pinter, dulunya dia bodoh, belajar kemudian pinter. Berarti pinter atau berilmu atau berkuasa atau bergerak itu ada airnya. Di antaranya airnya ada permulaan, ada ujungnya. Sedangkan di Allah tidak ada awalan, tidak ada akhir. Bukan hanya zatnya tidak ada awalan akhirat, tapi Allah juga tidak ada awalan dan akhirat pada sifat. Ini jangankan kita membandingkan Allah dengan makhluk. Membandingkan makhluk dengan makhluk pun kadang-kadang bisa jadi menimbulkan penghinaan kepada makhluk. So, akhirnya tuh ya domba, Allah banget di domba ini. Gimana ya domba kami? Jangan ngikutin kaset ini. Saya kan domba, punya saya, wih gampang kayak yang punya. Kira-kira gimana? Menghina atau memuji? Ini domba halus, wah, ribu, pas memogangnya, menghina adalah sifat ganteng, sifat gagah yang ada pada domba. Coba diterapkan karena kamu manusia, padahal sesama makhluk. Bukan memuji itu, tapi menghina. Aku kokoh. Apalagi kalau sifat yang sempurna ada pada makhluk tersebut,
Loh, disifatkan kepada Allah. Disifatkan kepada makhluk saja sudah apa? Sudah hina, apalagi disifatkan kepada Allah. Paham? Bisa kan? Jadi Allah teh Al-Qudus teh bukan hanya dibersihkan dari sifat tercela, jangan pada sifat saja, sifat terpuji pun, sifat sempurna pun yang ada pada makhluk itu tidak ada. Makanya Allah Al-Qudus. Ya, ini makna ya, itu makna ya, mana itu salah satu makna kudus. Jadi ya, oleh karena itu kita ini dengan sesama makhluk ya, kadang-kadang ada kelebihan, kadang-kadang ada kekurangan. Ya contoh lah, sekarang kalau ada kopi dimakan oleh musang ataupun luwak, biji kopi yang masih ada kulitnya dimakan luwak, kemudian setelah itu paginya dikeluarkan biji kopi tersebut. Berapa harganya kopi luwak? Nah, mahal tuh, mahal 1 juta, 1 juta sekilo kopi luwak aslinya. Saya kan suka beli paling saon 1.000 kopi luwak. Dan suci kan, itu benda-benda najis dicuci, kemudian di randuiga terus di, ya kan? Nah, itu kopi luwak. Coba ya kan? Dok ayo. Kajian kuring ke perluan sok di alat barokan bukan makanan kopi. Dua, terus disukat di keluar tuh. Dan itu mau ada alat barokan. Betul ya? Padahal kan sama-sama naon, makanan najis bisa dicuci. Jadi intinya oke, kita ini sudah apa? Sudah kalah dengan luar. Ya kan? Iya. Air liur kita gak ada nilainya, ya kan? Tapi air liur walet 4 juta harga mahal. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh ya itu menyandingkan sifat yang ada pada makhluk, walaupun itu sempurna, tidak boleh disandingkan kepada Allah. Itu nama Al-Qudus. Nah, kemudian makna kudus yang kedua. Kudus yang kedua itu maknanya adalah benar, ya, bagus, indah. Jadi Allah itu maha suci, artinya maha benar, maha bagus, maha indah. Ya, benar dalam tindakan, bagus, terus lagi tidak. Ya, gitu. Sekarang kita kembalikan apa yang sebaik, apa yang dapat kita teladani dari sifat kudus tersebut. Ya sesuai dengan tadi, karena makna kudus itu dua. Imam Ghazali dalam kitab Maqsudul Asna mengatakan yang harus diteladani dari nama kudus. Nama kudus siapa? Allah. Untuk kita 2, 1 ilmu. Kita harus dikuduskan ilmu kita. 2 kehendak kita. Apa ilmu yang kita kuduskan? Ilmu yang harus kita kuduskan artinya pengetahuan kita harus selalu berusaha berkisar dalam masalah ilahiyah ketuhanan. Ilmu yang harus kita pelajari bagaimana mengenal Allah, sifat dan namanya. Yang kedua, ilmu yang kita pelajari bagaimana menyembah kepadanya. Yang ketiga, ilmu yang kita pelajari bagaimana berakhlak kepada. 3.
fikih, ya tauhid, mengenal Allah, tata cara ibadah, fikih, kemudian berakhlak dengan Allah, itu ilmu tasawuf. Fikihna patungin, tauhidna dilatih mulai katilu. Nah, mulainya kita. Jadi kalau kita sekarang mempelajari ilmu-ilmu tersebut adalah cara kita meneladani nama Allah Al-Quddus. Jadi tidak berpisah antara tidak berpisah dengan ilmu yang sifatnya duniawi. Ya, ilmu bagaimana cara menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, bagaimana cara membuat. Ada yang kurang kan? Ilmu duniawi itu apa? Ilmu bangsa. Ya, itu tidak kudus. Yang kedua, yang harus kita kuduskan adalah iroda. Iroda, kehendak. Kehendaknya orang yang menteladani nama Allah Al-Quddus adalah kehendak yang bersih dari sifat basyariah. Yang mana sifat basyariah senangnya manusia makan, minum, hampir sama dengan sifat hewannya. Dia sok pengen makan, pengen minum, pengen bersetubuh. Nah, orang-orang yang menteladani nama Allah Al-Quddus, ya, tidak begitu cenderung, bahkan tidak sama sekali kecenderungannya yang sifatnya pengen makan dengan apa yang enaknya. Kira-kira kalau pagi-pagi sarapan enaknya makan LSD, kalau makan siang ya makan malam baru dengan apa dimakan sekarang. Jadi lebih pikirannya kalau kehendaknya bagaimana memanjakan perut dan mulut dan lanjut, gitu kan? Itu kehendak naon kan? Ya, cat kudus kan? Sampai Imam Ghazali akan ini agak terserah juga dalam bahasa Arabia. Man kana himmatuhu ma dakhala fi batnihi fa himmatuhu ma kharaja minhu. Artinya barang siapa kehendaknya, pikirannya hanya sekedar memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, maka nilainya sama dengan yang keluar dari perut. Ayo, coba ini. Barang siapa yang kehendaknya, hasratnya hanya berkisar dengan apa yang masuk ke dalam perut, maka kimahnya, nilainya sama dengan apa yang keluar dari perut. Aduh, berat. Jadi kalau pikiran orang makan kulit dia, enak aja dia, tuh dia enak, wah, mau makan apa lah. Nah, nilai kata sama ya. Dengan apa yang keluar dari perutnya, keluar dari perut. Jadi kudus itu adalah membersihkan ilmu dan kehendak. Ya, baru itu mempeladani sifat makna Al-Quddus yang pertama. Tadi kalau Allah dikuduskan dari sifat-sifat sempurna yang ada pada makhluk, sekarang kita teladani kuduskan ilmu kita kehendak kita. Yang kedua apa tadi? Mana kudusnya? Benar, bagus, indah. Benar, berilmu, bagus, berbudi pekerti, indah, berseni. Jadi hidup itu berusaha untuk menjadi apa? Berilmu, disebut ilmuwan. Berbudi pekerti disebut budiman. Berseni disebut seniman. Silakan gabungkan ketiga-tiganya, dan harus digabungkan ketiga-tiganya. Satu, berilmu, berbudi pekerti, berseni. Berilmu disebut ilmuwan, berbudi pekerti disebut budiman, berseni disebut seniman. Ketika kita menjadi ilmuwan, budiman, seniman, jadikan alat untuk menuju doa. Itu baru Al-Quddus. Berilmu tidak ilmuwan tidak budiman. Oh, atuh lamun
kalau berilmu tidak berbudi pekerti, iblis lebih pintar dari kita. Iblis lebih mulia kalau hanya mengandalkan ilmu tanpa budi pekerti. Justru anjloknya ya iblis dari jabatan makhluk yang berilmu, anjloknya iblis dari jabatan makhluk yang mulia bukan karena dia hilang ilmunya, tapi karena hilang budi pekerti. Nah, aba wastakbara wa kana minal kafirin, karena iblis sombong, karena iblis dengki kepada Adam. Ya, itu sebabnya. Jadi kita berusaha sekarang lagi untuk menjadi orang yang berilmuwan. Setelah kita berilmu, jadi orang budiman, seniman. Ilmu ukur akhlak halus dengan kesenian boleh. Sok enak ada dengan kesenian. Ilmu halus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syada la ilaha illallah, syada la ilaha illallah. Syada anna Muhammadar Rasulullah. Syada anna Muhammadar Rasulullah. Ya salat. Ya salat. Maksudnya itu tadi. Kalau bicarakan mah gimana? Itu makasih. Penting makasih. Nah, sedikit pula 14 santri. 14 santri jadi nawan. Ya. Jadi kos banyak matchingnya, nanti gak sedap. Jadi imam sholat dilakukan. Inas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti enggak? Ya. Nanti. Ya, akhirnya itu ke seni. Alhamdulillah. Rahmat. Mari jauh ini. Dia kena buat dia. Dia sahabat mustaqim. Sahabat ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, amin kan tuh. Oh, itu bumbas. Bumbasnya. Jadi kalau kayak cerita ya berkalah tapi menurut saya itulah makna. Ya, sekarang nanti kita lanjutkan dengan makna al-qudus salam mu'minul muhaiminul aziz. Ya, sebenarnya banyak itu kitab Asmaul Husna itu banyak. Ada yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali namanya Al-Maqsudul Asma di Asmaul ada di Sarah Imam Hussein, kebetulan namanya sama Imam Hussein itu juga